Ada 3 jenis hati. Pertama, hati yang terbaik, hati yang hidup dan sehat. Itulah hati orang-orang mukmin yang bertakwa. Apa tandanya hati yang sehat? Tandanya semangatnya, moodnya, keinginannya untuk ibadah, amal soleh, mudah tersentuh oleh bacaan Al-Quran, oleh pedaran hadis, oleh nasihat, menerima dan anti kepada dosa, keburukan, kejelekan. Itu sebaik-baik hati. Semoga hati kita semuanya hati yang sehat ya. Kedua, hati yang hidup tapi sakit, terkena penyakit. Penyakit apa? Ada 2 penyakit hati, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat lahir dari kebodohan. Karena bodoh dia memiliki pendapat, pandangan, akidah, keyakinan yang salah, yang keliru. Keliru dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, tidak percaya kepada sebagian dari apa yang wajib diyakini. Ada orang muslim tapi nggak percaya kepada takdir. Ada orang muslim tapi tidak percaya kepada adanya malaikat atau jin hanya karena tidak kelihatan. Kalau ke virus mah percaya, padahal virus kelihatan apa tidak? Enggak. Ada corona tidak? Ada. Kelihatan tidak? Tidak ada. Kenapa kita bisa yakin corona itu ada kalau nggak kelihatan? Karena ada dampaknya ya nggak? Apa dampaknya? Orang yang terkena tersebut jadi sakit, nafasnya engap, panas badannya dan seterusnya lah. Itu tanda adanya virus, walaupun nggak kelihatan. Nah, kepada yang seperti itu percaya, tapi kepada adanya malaikat, jin tidak percaya. Adanya ayat dan hadis tentang malaikat dan jin ditakwil. Oh, malaikat yang dimaksud itu kekuatan alam yang tersembunyi. Oh, kayaknya gitu tuh. Nah, itu rusak akidahnya, itu syubhat, itu berpenyakit. Kedua, syahwat. Kalau syahwat tahu salah tapi karena senang dilakukan. Orang melakukan perbuatan haram, tahu haram, tapi karena menyenangkan dilakukan. Contoh, perbuatan haram yang banyak dilakukan oleh orang padahal tahu itu haram. Apa coba? Banyak. Mabok. Orang yang mabok tahu nggak mabok itu haram? Tahu, itu syahwat. Judi, zina, maling. Itu tahu. Copet, rampok, tahu nggak bahwa merampok, mencopet, maling itu haram? Tahu, tapi mereka lakukan. Itu syahwat. Ada dosa yang kalian tahu itu dosa, tapi masih suka dilakukan. Apa coba? Yang masih suka kalian lakukan apa? Itu syahwat. Bohong, masih suka bohong? Nah, tahu nggak bohong itu dosa? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Nah, itu karena syahwat. Ngebuli, menghina, zalim kepada sama. Tahu itu haram, dosa? Tahu. Tahu bahwa akan diazab di alam kubur di akhirat? Tahu. Kenapa dilakukan? Seneng, ngeganggu, ngegoda teman sampai nangis, sampai marah, itu seneng. Ya. Masih ada yang suka ngeganggu orang temannya? Masih. Itu syahwat. Membiarkan tempat berantakan, tahu nggak kalian? Saya pernah kan bilang, kalian kalau bangun itu yang harus dilakukan pertama kali apa? Beres-beres tempat tidur. Ada yang melakukan itu?
Nggak ada. Tahu nggak? Hampir setiap pagi saya suka jalan-jalan. Kalian di sini saya masuk tuh ke kamar kalian. Nggak ada yang beres satupun. Nerap ya budak teh kumaha sih. Nggak ada efek. Nanti harus dipertegas. Sampai saya tanya juga ke mudirnya. Siapa mudirnya? Ustaz Haidar. Itu anak-anak suka disuruh. Wah sering tapi nggak ada yang nurut. Tekan sama musyrifnya. Besok saya jalan-jalan lagi ke sana. Coba lihat. Beres apa enggak? Pabolotok, selimut, bantal, ada piring segala macam gitunya. Bekas makan tadi malam merenan gitu tah. Jadi yang orang yang hatinya hidup tapi sakit adalah orang yang kadang-kadang ibadah. Melaksanakan kewajiban, kadang-kadang dia melakukan hal yang diharamkan. STMJ. Siapa yang tahu STMJ apa? Ada yang tahu? Apa? Nggak kedengaran. Salat terus. Hafid. Yang keras. Apa? Sholat terus, maksiat jalan. STMJ. Ustaz, selama ini saya dengar STMJ itu bagus, sehat ke badan. Itu mah minuman, susu, telur, madu, jahe. Itu mah ya bagus. Kalau STMJ ini nggak bagus. Sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya rajin. Baca Quran terus tiap hari, sehari beberapa kali. Tapi ngebohong terus, ngebully kawan, jail ke kawan terus, menyakiti teman-teman terus. STMJ itu yang hatinya sehat tapi hatinya hidup tapi sakit. Itulah hati orang-orang muslim ahli maksiat. Kebanyakan kaum muslimin hatinya hidup tapi sakit. Itu yang kedua. Ketiga, hati yang mati. Hati yang mati mah hati orang kafir, orang musyrik, orang ateis yang tidak mengenal Allah, tidak tahu cara ibadah dan keharusan ibadah kepada Allah, nggak peduli kewajiban, nggak peduli yang haram. Yang haram dilanggar karena menyenangkan, yang wajib ditinggalkan karena malas. Orang itu hatinya mati.